Bab 571. Dengan begitu, Dirja bisa mengancam bawahan Wira untuk menyerah. Selain itu, dia bisa mendesak mereka untuk mengeluarkan uang agar bisa menyelamatkan Wira. Keesokan harinya di aula utama Balai Prefektur, Dirja yang memakai seragam pejabat berwarna merah duduk di bawah plakat, Adil dan Mulia. Di kedua sisinya ada dua baris petugas pengadilan yang memegang tongkat kayu. Setelah mengetuk palu, Dirja berseru dengan ekspresi dingin, "Bawa Wira masuk." Petugas pengadilan menyahut secara serempak, "Siap." Kemudian, dua petugas pengadilan membawa Wira masuk ke aula utama Balai Prefektur. Saat ini, penampilan Wira sangat berantakan dan bajunya dipenuhi bercak darah. Selain tatapannya yang masih fokus, kondisi tubuh Wira sangat parah. Wira dan Dirja saling berpandangan. Tatapan mereka penuh dengan niat membunuh. Dirja mendengus dan berkata, "Wira, apa kamu tahu alasan aku memanggilmu ke sini?" "Tahu," ujar Wira. Dia mengangkat alisnya, lalu menguap dan melanjutkan, "Kamu masih berjuang di saat-saat terakhir. Pramana sudah menyogok seluruh anggota penjara sehingga Wira sama sekali tidak terluka selama 8 hari ini. Wira juga tahu jelas keadaan di luar sana. Dusun Pranowo sudah dikendalikan oleh Danu. Sejak awal, Wira sudah membuat 3 patung tembaga bermata satu terlihat seperti barang kuno berusia ratusan tahun secara kimiawi. Kemudian, patung-patung tersebut dibawa pasukan rahasia naga ke ibu kota kerajaan. Di dalam masyarakat kerajaan yang mempercayai takdir, Wira yakin Raja Bakir pasti akan keberatan. Wira merencanakan semua ini dengan susah payah selama setengah bulan dan rencananya ini telah memasuki tahap akhir. Sudah saatnya memberi pertanggungjawaban atas kematian Patli. "Kamu ini lancang sekali," ujar Dirja. Dia mengetuk palu dan menatap Wira lekat-lekat, lalu melanjutkan dengan ekspresi garang, "Beraninya kamu bicara seperti itu kepadaku. Jangan pikir aku nggak berani membunuhmu." Wira selalu tampak tidak gentar ketika melihat Dirja, seolah-olah sangat meremehkan Dirja. Wira mempermainkan Dirja selama belasan hari dan belum memberi Dirja uang sepeser pun. Namun, Wira malah berani bersikap lancang seperti ini. Entah kenapa Wira begitu percaya diri. Wira mendengus dan berujar, "Atas dasar apa kamu membunuhku? Bukannya aku meremehkanmu. Kalaupun mau memvonisku sekarang, kamu juga nggak punya alasan yang layak." Sekelompok petugas pengadilan ketakutan. Wira dan Dirja sudah bertarung selama setengah bulan. Para petugas ini mendapatkan banyak keuntungan dari keluarga Sudarto dan mencari tahu banyak rahasia dalam masalah ini. Mereka tahu Wira adalah orang hebat yang membuat Dirja kesulitan. Sekarang, petugas-petugas ini hanya berharap pertarungan kedua orang hebat ini tidak melibatkan bawahan seperti mereka. Kemudian, Dirja mengetuk palu dan menegur dengan ekspresi muram, "Kamu benar-benar lancang. Sebagai rakyat biasa, kamu nggak berlutut kepadaku di pengadilan. Ini berarti kamu meremehkan aturan pemerintah. Petugas, pukul dia 10 kali." Dirja melempar bilah bambu merah ke lantai dan kedua petugas pengadilan yang bertanggung jawab melakukan eksekusi menjadi gugup. Bilah bamba merah menandakan bahwa mereka harus memuskul Wira sampal patah tulang. Dirja menyuruh mereka untuk menghajar Wira habis-habisan. Dirja membentak, "Selalan, kenapa kalian masih belum bertindak?" Kedua petugas eksekusi hanya menunduk dan tidak berbicara. Dirja telah menduduki posisinya selama 3 tahun dan dia akan meninggalkan kota pusat pemerintahan Lokana sebentar lagi. Sementara itu, keluarga Sudarto adalah penguasa setempat. Para petugas ini telah menerima uang dari keluarga Sudarto. Jika berani menghajar Wira, kelak mereka dan keluarga tidak bisa hidup tenang di kota pusat pemerintahan Lokana lagi. "Sialan, beraninya kalian menentang perintahku. Nanti, aku akan memecat kalian," kata Dirja. Dia merasa malu karena tidak bisa menginstruksikan bawahannya. Setelah itu, Dirja menunjuk dua petugas pengadilan lain lagi dan memberi perintah, "Kalian berdua yang bertugas memukul Wira." Namun, kedua petugas itu hanya menunduk dan tidak berbicara. Respons dari para petugas membuat Wira tercengang. "Sebenarnya, berapa banyak orang yang disogok Pramana?" Dirja berucap lagi, "Kalau kalian semua menentangku, nanti aku akan menghabisi kalian." Bab 572. Dirja yang murka memandang keluar dan berteriak, "Gafar, Gufran, kalian yang bertanggung jawab memukul Wira." Kedua pemuda di luar balai prefektur yang bertugas mengangkat tandu segera masuk, lalu merebut tongkat kayu dari petugas lain dan hendak menghajar Wira. Mereka adalah pelayan di keluarga Muwana. Jadi, mereka harus mengikuti perintah Dirja. Dirja yang merasa puas membatin, "Bocah sombong, aku akan menghajarmu dulu, lalu menyiksamu. Hari ini, aku akan membuatmu mengakui perbuatanmu dengan cara apapun." Kala ini, pintu masuk balai prefektur yang tertutup rapat bergetar hebat. Suara yang keras ini membuat kedua orang yang memegang tongkat kayu tertegun. Kemudian, suara hantaman terus terdengar, seperti ada yang berusaha menerobos pintu. Dirja berujar dengan ekspresi muram, "Coba lihat, siapa yang berani menerobos pintu balai prefektur." Hari ini, Dirja akan menginterogasi Wira menggunakan siksaan berat.
Jadi, dia menyuruh bawahannya untuk menutup pintu masuk balai prefektur. Kedua petugas pengadilan bergegas memeriksa. Namun, sebelum sempat mengintip dari celah pintu, tiba-tiba pintu terbuka. Raut wajah Dirja memucat dan tubuhnya gemetaran saat dia melihat pemimpin sekelompok orang yang datang. Sementara itu, Wira menoleh dan tersenyum. Sebuah balok kayu panjang diangkat oleh ratusan orang di kedua sisi. Di paling depan ada Putro dan di belakangnya ada tiga pria tua berambut putih. Mereka adalah Gading, Ismanto, dan Kuswanto yang Wira jumpai di kompetisi puisi naga. Di belakang, ada Gentala, Pramana, Lingga, Wiryawan yang membantu beberapa hari ini, Nohan, serta banyak lagi orang terpelajar dan sarjana lainnya. Sekarang, semua orang terpelajar ini tampak tidak bisa mengendalikan amarah mereka. Kemudian, balok kayu terjatuh ke lantai. Sekelompok orang terpelajar itu menepuk-nepuk debu di pakaian mereka dan mengikuti keempat cendekiawan masuk ke balai prefektur. Segerombolan petugas pengadilan tercengang. Di antara 300-an orang ini, ada belasan orang yang memakai seragam sarjana kerajaan, 50-an orang yang memakai seragam sarjana provinsi, 100-an orang yang memakai seragam sarjana kabupaten, dan yang lain memakai jubah panjang. Semua orang ini memandang Wira yang terluka, lalu ketika melihat senyum di wajah Wira, mereka merasa sedih sekaligus kesal. Siksaan berat apa yang sudah dialami Wira sehingga tubuhnya terluka parah seperti itu? Jelas-jelas, dia kondisinya sudah separah itu, tetapi Wira masih bisa tersenyum saat melihat kedatangan mereka. Pantas saja, dia bisa menulis puisi, mengenang Dirga, dan saat di penjara, dia bisa menulis puisi, pantang menyerah. Banyak orang terpelajar yang berlinang air mata sambil menatap Dirja dengan ekspresi marah. Mereka semua ingin sekali menghabisi Dirja. Keadilan pasti ada di dunia ini, aku akan bangkit dari keterpurukan. Satu hari bagaikan 1000 tahun, banyak hal yang terlewatkan di luar sana. Di mana keadilan? Ternyata, Tuan Wahyudi disiksa sampai seperti ini. Mendedikasikan hati untuk negara, menetapkan tujuan hidup untuk rakyat, melanjutkan warisan para orang bijak terdahulu, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Pemerintahan kerajaan Nuala ini nggak pantas untuk Tuan Wahyudi. Aku ingin menunggangi kuda melintasi perbatasan musuh dan memukul mundur musuh. Tuan Wahyudi memberikan kontribusi yang begitu besar kepada negara. Pemerintah malah nggak percaya dan membiarkan pejabat keji mempermalukannya. Benar-benar menyedihkan. Dirja, beraninya kamu mempermalukan Tuan Wahyudi seperti ini. Kamu akan dicaci maki seumur hidup. Dirja, sialan kamu. Pramana menyeka air matanya dan menghampiri Wira, lalu berujar, Paman Wira, kenapa lukamu begitu parah? Apa mereka mau membunuhmu? Wira tidak bisa berkata-kata. Dia sama sekali tidak terluka dan Pramana mengetahui hal ini. Namun, sekarang Pramana malah benar-benar menangis. Jangan sentuh Wira. Dia terluka begitu parah, jangan sampai kamu memperparah kondisinya. Ucap Putro seraya menarik Pramana. Putro memandang Wira sembari menyeka air matanya, lalu berkata, maaf, Wira. Aku datang terlambat sampai-sampai kamu harus menderita seperti ini. Wira yang tidak berdaya membatin, Kak Putro, aktingmu ini kurang meyakinkan. Wahyudi, kamu sudah menderita. Kami pasti akan menegakkan keadilan untukmu, kata Ismanto. Dia mewakili Gading dan Kuswanto untuk menunjukkan sikap mereka. Ketiganya memandang Dirja dengan ekspresi marah. Sarjana kerajaan, provinsi, kabupaten, dan orang terpelajar lainnya juga menatap Dirja lekat-lekat. Mereka tampak berang. Dirja ketakutan menghadapi kemarahan orang-orang ini. Namun, sekarang dia tidak bisa mundur lagi. Dirja terpaksa bangkit dari tempat duduknya, lalu memberi hormat sambil tersenyum. Dirja berucap, Pak Putro, Pak Ismanto, Pak Kuswanto, Pak Gading, dan rekan-rekan sekalian, hari ini aku melakukan interogasi secara tertutup dan nggak menerima pengunjung. Mohon patuhi aturan pemerintahan dan silakan pergi dulu. Bab 573. Putro meninju mata kiri Dirja, lalu membentak, nggak ada yang perlu ditutupi. Apalagi, ini interogasi untuk kasus pembunuhan. Apa maksudmu melakukan interogasi tertutup? Kamu mau menggunakan siksaan berat, mengambing hitamkan Wira, dan memutarbalikkan fakta, ya? Semua orang di tempat tertegun. Tidak ada yang menyangka Putro memukul prefektur. Namun, berdasarkan sifat Putro, hal ini cukup masuk akal. Dirja yang murka berujar, kamu, beraninya kamu memukulku. Aku ini pejabat penting yang mewakili reputasi pemerintah aduh. Putro meninju mata kanan Dirja lagi dan mendengus. Dia berkata, orang sepertimu yang menindas rakyat, tamak, dan melanggar hukum untuk kepentingan sendiri nggak layak untuk mewakili pemerintah. Hari ini, aku memukulmu karena ingin mewakili para pejabat jujur di pemerintahan untuk memberimu pelajaran. Putro masih belum puas setelah meninju Dirja 2 kali, dia mengangkat kakinya dan menendang Dirja. Salah satu dari orang-orang terpelajar berseru, apa gunanya pejabat keji seperti ini dibiarkan hidup? Hajar sampai mati. Sebagian kecil orang terpelajar yang marah langsung maju untuk menghajar Dirja.
Beraninya pejabat keji seperti ini menjebak Wira. Dirja tidak boleh dimaafkan. Lagi pula, Putro juga memukul Dirja. Guru, ucap Gentala, Pramana, dan Lingga. Mereka menarik Putro sambil memukul Dirja beberapa kali. Aduh, jangan pukul lagi. Kita sama sekali nggak punya dendam. Kalian jangan sampai tertipu dan melukai pejabat jujur, kata Dirja sambil menutup kepalanya dengan kedua tangan. Dirja meringkuk untuk melindungi bagian vital di tubuhnya. Setelah permohonan ampunnya gagal, dia berteriak, Gafar, Gufran, kalian di mana? Petugas pengadilan di mana? Cepat lindungi aku. Gafar dan Gufran memang ingin maju sejak awal, tetapi mereka ditahan oleh beberapa sarjana kabupaten. Sementara itu, para petugas keadilan juga ingin membantu. Namun, ketika melihat ekspresi Pramana yang muram dan orang yang mengerumuni Dirja terlalu banyak, mereka sama sekali tidak bisa maju. Petugas-petugas ini juga tidak berani memukul cendekiawan yang bermartabat ini. Wira yang berdiri di samping terbengong-bengong. Dia benar-benar tidak menyangka masalahnya bisa menjadi seperti ini. Putro ini sungguh temperamental, dia langsung melakukan kekerasan. Namun, Wira menyaksikannya dengan asyik. Ark, bisa-bisanya orang terpelajar seperti kalian memukul orang. Kalian seperti tukang pukul yang bertindak kasar, kata Dirja. Dia yang tidak bisa mendapatkan bantuan terpaksa menyindir orang-orang terpelajar ini. Kebanyakan orang terpelajar yang memiliki harga diri tinggi merasa malu dan menghentikan aksi mereka. Wira maju, lalu menendang Dirja dan menimpali, apa yang dikatakan Tuan Dirja benar. Orang terpelajar nggak memukul orang, tapi kalian juga jangan menendang orang. Orang-orang terpelajar itu tidak bisa berkata-kata. Wira mengatakan mereka tidak boleh memukul orang, tetapi Wira sendiri menendang Dirja. Bukannya Wira sedang mengingatkan mereka. Seketika, semua orang menendang Dirja sampai-sampai dia tidak mampu berteriak lagi. Sudah cukup, nanti dia bisa mati kalau terus dihajar. Gak ada untungnya bagi kita kalau masalah ini tersebar, bujuk Ismanto. Dia, Gading, dan Kuswanto takut Dirja mati. Pada saat itu, mereka akan sulit membela diri. Benar, kalian semua sudah lelah, kan? Sudah saatnya istirahat, ujar Wira. Dia menarik Putro yang temperamental. Gentala, Pramana, dan Lingga juga berhenti menendang Dirja. Orang-orang terpelajar lainnya juga menenangkan diri mereka. Jika benar-benar membunuh seorang prefektur, mereka pasti akan mendapatkan penilaian yang kurang bagus saat menjadi pejabat pemerintahan kelak. Gafar dan Gufran segera memapah Dirja yang babak belur ke tempat duduknya. Melihat kondisi Dirga yang mengenaskan, orang-orang terpelajar mengatupkan bibir mereka. Napas Dirja tersengal-sengal. Dia menatap semua orang dengan ekspresi dingin dan berujar dengan geram, rekan-rekan sekalian, hari ini aku mau menginterogasi kasus pembunuhan pejabat. Orang yang gak berkepentingan silakan keluar dari aula utama. Kalau ada yang gak menghormati aturan pemerintahan, aku akan melapor kepada raja. Bab 574. Beraninya sekelompok orang brengsek ingin menghajarnya, tetapi Dirga malah tidak bisa melawan mereka. Namun, Dirja bisa memvonis Wira yang membunuh pejabat dengan hukuman mati untuk melampiaskan emosinya. Putro mendongak dan berkata, kamu mulai saja interogasinya. Kami semua pengacaranya Tuan Wahyudi. Ismanto, Gading, dan Kuswanto juga mengangguk. Ratusan orang terpelajar berujar dengan serempak, benar, kami sudah membentuk tim untuk menjadi pengacara Tuan Wahyudi. Para petugas pengadilan di aula utama tersentak. Di antara ratusan orang terpelajar, ada belasan sarjana kerajaan, 50-an sarjana provinsi, dan 100-an sarjana kabupaten yang membentuk tim pengacara untuk membela Wira. Pengadilan ini. Wira juga terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Putro akan memakai cara ini. Ini adalah tim pengacara terkuat yang tidak pernah muncul dalam era apapun. Oke, kalian boleh menjadi pengacara, tapi kalian gak akan memenangkan pengadilan ini, kata Dirja. Dia menggertakkan giginya dan melanjutkan, pengadilan dimulai. Sesuai aturan pemerintah, semua orang yang gak punya gelar harus berlutut. Sebagian besar orang terpelajar mengernyit. Hanya sarjana kabupaten yang mempunyai gelar sehingga mereka tidak perlu berlutut kepada pejabat. Dirja menyuruh mereka berlutut untuk mempermalukan Wira dan mereka semua. Wira sama sekali tidak khawatir, dia tidak perlu takut dengan trik seperti ini kalau Putro ada di sini. Putro berkata, Dirja, sebaiknya kamu mulai saja interogasimu. Kalau kamu berniat jahat lagi, kami akan lanjut menghajarmu sampai mati. Setelah itu, aku akan pergi ke lembaga kejaksaan di ibu kota untuk menyerahkan diri. Ekspresi Ismanto, Gading, dan Kuswanto tampak muram. Ismanto menimpali, Dirja, dari segi pengetahuan, pencapaian, dan bakat, Tuan Wahyudi sudah pantas mengikuti ujian sarjana kerajaan. Kalau kamu memakai cara ini untuk mempermalukannya, semua orang terpelajar di dunia nggak akan menyetujuinya. Sewaktu terjadi peperangan di kota pusat pemerintahan Jagabu, Ismanto, Gading, dan Kuswanto memang pergi, tetapi tidak terlalu jauh. Mereka bertiga juga tahu tentang kejadian selanjutnya. Wira menjadi penasihat militer dan memberikan kontribusi besar dalam memenangkan peperangan dengan bangsa Agrel.
Itulah sebabnya, Putro menulis surat untuk mengundang mereka datang membantu Wira dengan membawa para murid. Mereka tidak akan membiarkan penyelamat negara seperti Wira dicelakai oleh pejabat keji. Banyak orang terpelajar tampak marah. Jika Dirja berani memaksa Wira berlutut, mereka akan bertarung mati-matian dengan Dirja. Salah satu orang terpelajar berteriak, "Benar. Dirja, kamu akan dicaci maki seumur hidup karena perbuatanmu. Nanti, semua orang terpelajar akan mengadukanmu dan kamu akan dipermalukan, selamanya." "Oke," ujar Dirja. Amarahnya memuncak saat melihat orang-orang yang memandangnya dengan garang. Dirja melanjutkan perkataannya dengan geram, "Nggak masalah kalau kalian nggak mau berlutut. Tapi, 13 hari yang lalu, Wira menginstruksikan bawahannya untuk membunuh 4 petugas patroli di Dusun Pranowo. Selain itu, Wira sendiri membunuh seorang kepala petugas patroli. Ini semua alat bukti yang sah, apa kalian semua masih mau membelanya?" Mengenai masalah keluarga Patli, sekarang belum ada bukti dan Dirja tidak bisa menyiksa Wira untuk memaksanya mengaku. Jadi, dia tidak bisa mengambing hitamkan Wira. Namun, Wira memang membunuh kepala petugas patroli. Semua orang memelototi Dirja. Mereka sudah mendengar dari Pramana alasan Wira membunuh 5 petugas patroli. Mereka merasa salut pada Wira karena dia berani membunuh pejabat demi teman yang baru dikenalnya. Padahal, ini adalah kesalahan besar yang akan memengaruhi masa depan Wira. Wira adalah orang yang tekun, setia kawan, jujur, dan ramah. Kemudian, Putro berujar, "Kamu bilang Wahyudi membunuh pejabat, mana buktinya?" Dirja mengetuk palu dan berseru, "Bawa saksi masuk." 15 petugas patroli memasuki aula. Melihat Dirja yang babak belur, mereka terkejut, lalu segera berlutut. Dirja menjelaskan, waktu itu, 20 petugas patroli pergi ke Dusun Pranowo. Wira membawa bawahannya untuk membunuh 5 petugas patroli dan ini 15 petugas patroli yang tersisa. Dirja menatap semua orang dengan dingin, lalu melihat petugas patroli dan bertanya, "Katakan, siapa yang membunuh Agra dan 4 orang lainnya?" "Dia," ujar 15 petugas patroli sambil menunjuk Wira. Mereka terlihat agak ketakutan. Wira hanya tersenyum dan tidak berbicara. Mengenai pembunuhan 5 petugas patroli, dia memang tidak berniat menyangkalnya. Bab 575. Semuanya, kalian dengar sendiri, bukan? Apa kalian masih ingin melindunginya? Dia sudah membunuh 5 pejabat dan membantai habis 1 keluarga. Ujar Dirja dengan angkuh. Omong kosong. Putro menghampiri 15 petugas patroli itu, lalu berujar, "Katakan padaku, kenapa Wahyudi membunuh Pak Agra dan 4 petugas patroli itu?" "Heh." Dirja mencibir di atas aula. Putro benar-benar konyol jika berharap dirinya akan mendapatkan kebenaran dengan bertanya terus terang seperti itu. Pak Agra membawa ke-4 orang kepercayaannya itu untuk membunuh keluarga Patli, mereka juga melecehkan istri dan pelayannya. Tuan Wahyudi murka dan lepas kendali hingga membunuh 5 orang itu, jelas salah satu petugas patroli. Para petugas patroli lainnya mengangguk membenarkan. Ekspresi Dirja berubah drastis, dia memelototi 15 orang itu dan berseru marah, "Omong kosong apa kalian? Siapa yang memerintahkan kalian untuk memfitnah Pak Agra dan yang lainnya? Siapa yang sudah menyuap kalian?" Dirja benar-benar tidak menyangka bahwa ke-15 petugas patroli ini berani mengatakan yang sebenarnya. Dia telah memperingatkan, mendesak, mengiming-iming, hingga mengancam ke-15 orang itu agar mereka tutup mulut soal kejahatan Agra. Dengan begitu, Wira bisa diadili atas tuntutan membunuh pejabat. Saat itu, 15 orang ini bersujud dan menyanggupi. Tak disangka, mereka akan berkhianat sekarang. "Pak Dirja, kami berbicara apa adanya. Pak Agra benar-benar keji," ujar salah satu petugas patroli. Ke-15 petugas patroli itu menundukkan kepala dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Pramana telah memberi mereka masing-masing 10 juta gabak dan bersumpah untuk melindungi keluarga mereka. Sebagai gantinya, mereka disuruh jujur dan tidak memihak Dirja. Dengan uang 10 juta di tangan, meskipun mereka kehilangan pekerjaan sebagai petugas patroli, mereka masih bisa hidup sejahtera hingga akhir hayat. Selain itu, Dirja telah bertugas di kota pusat pemerintahan Lokana selama 3 tahun. Tidak lama lagi, dia akan segera dipindahkan. Poin terpentingnya, Dirja sama sekali tidak akan memberi mereka keuntungan. Jadi, setelah menimbang-nimbang, mereka setuju dengan tawaran Pramana. Saat Dirja tengah memaki ke-15 orang itu dengan sekujur tubuh gemetar, Putro bertanya lagi, "Apa kalian tahu alasan Pak Agra dan ke-4 kaki tangannya pergi ke Dusun Pranowo untuk membunuh seluruh keluarga Patli dan melecehkan istrinya?" Seorang petugas-petugas patroli menjawab dengan cepat, "Aku pernah dengar Pak Agra memberitahu mereka kalau ini adalah perintah dari Pak Dirja. Tujuannya adalah untuk memfitnah Tuan Wahyudi, lalu menyita asetnya." Semua orang di sana sontak memelototi Dirja. Saat ini, semua orang sudah tahu akar permasalahan kasus ini. Omong kosong kalian semua. Kalian pasti disuap untuk memfitnahku. Hei, seret mereka pergi dan masukkan mereka ke penjara. Perintah Dirja dengan marah. Akan tetapi, tidak ada seorang petugas pengadilan pun yang bergerak.
Putro berkata dengan dingin, Dirja, kamu pikir karena istana nggak mengakui kontribusi Wahyudi, kamu bisa berbuat seenak jidatmu padanya. Kamu kira bisa mengambil asetnya sesukamu. Kamu salah. Kamu sama sekali nggak tahu seberapa besar kontribusinya bagi kerajaan Nuala. Kamu nggak akan bisa memenangkan gugatan ini. Ismanto, Gading, Kuswanto, dan beberapa sarjana kerajaan lainnya mengangguk. Wira tidak hanya mengalahkan bangsa Agrel, tetapi juga telah membuat strategi hebat yang bisa memakmurkan kerajaan Nuala selama 100 tahun. Tidak berlebihan untuk mengatakan, jika raja tidak salah paham, Wira mungkin bisa menjadi menteri dalam kabinet dengan pencapaiannya yang luar biasa itu. Kalau begitu, kita minta Pak Gubernur untuk mengadili kasus ini. Aku pastikan kalau aku akan terbukti nggak bersalah. Saat itu, nggak ada seorang pun yang memfitnahku yang bisa kabur. Ujar Dirja dengan dingin sambil mengangkat kepalanya. Gubernur provinsi ini juga merupakan pejabat dari faksi penasihat kanan. Dia adalah anteknya Jerry, Menteri Perekonomian dari faksi penasihat kanan. Beberapa hari yang lalu, Dirja memberikan 500 juta pada Jerry. Jika kasus ini diadili oleh gubernur, Dirja pasti menang. Ke-15 petugas patroli tadi mulai gemetar ketakutan. Sementara itu, Wira mengernyit. Kasus ini akan berlarut-larut jika dibawa ke kota provinsi. Tep, tep, tep. Mendadak, sekelompok kuda memasuki balai prefektur dengan cepat. Sekelompok pria berpakaian motif piton hitam dengan pedang yang tergantung di pinggang bergegas masuk ke aula balai prefektur dengan ekspresi garang. Bab 576. Pasukan Rahasia Naga. Melihat sekelompok orang itu, Putro dan belasan sarjana kerajaan lainnya mengernyit. Setelan ular piton bisa dikenakan oleh raja dan bangsawan. Namun, setelan warna hitam adalah warna yang khusus dikenakan pejabat kecil. Kerajaan Nuala menggabungkan makna mulia dan rendah ini untuk dijadikan seragam pasukan rahasia kerajaan. Secara naluriah, pejabat sipil kerajaan Nuala tentu saja menolak dan sangat menentang pasukan Rahasia Naga. Untungnya, pasukan Rahasia Naga tidak menonjolkan diri dan hanya muncul untuk menangani kejahatan serius. Kini, kedatangan pasukan Rahasia Naga ke kota pusat pemerintahan Lokana mengindikasikan kasus besar akan terjadi. Beberapa orang tanpa sadar memikirkan beberapa ramalan yang beredar di masyarakat akhir-akhir ini. Dirja segera berdiri dan berkata, Salam, bolehkah aku tahu maksud kedatangan kalian ke sini? Pemimpin pasukan Rahasia Naga mengangkat dekret dan berujar, kami datang berdasarkan titah yang mulia. Dirja, prefektur kota pusat pemerintahan Lokana dan Satria, berkomplot dengan bandit dengan maksud melakukan pemberontakan. Yang mulia memerintahkan untuk mencopot jabatan keduanya dan membawa mereka ke ibu kota untuk diadili. Jabatan prefektur untuk sementara akan digantikan oleh wakil prefektur setempat. Dekret resmi akan disampaikan dalam beberapa hari. Titah ini diturunkan bak guntur. Ada yang merasa senang, ada pula yang merasa tertekan. Wira menghela napas lega. Setelah menunggu selama setengah bulan, hari ini akhirnya tiba. Dirja memberontak. Memangnya kamu gak pernah dengar tentang ramalan yang menyebar ke seluruh kota pusat pemerintahan Lokana akhir-akhir ini? Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Muwana bangkit. Medang perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Pantas saja, ramalan ini sudah menyebar ke seluruh provinsi Donosobo. Ternyata Dirja berencana memberontak. Ramalan itu pertama kali disebar oleh para bandit gunung. Pantas saja Dirja nggak sanggup mengalahkan Wolfi dari Kabupaten Hiloka. Rupanya dia berkomplot dengan bandit untuk memberontak. Sekarang, aku mengerti alasannya mau mencelakai Tuan Wahyudi. Tuan Wahyudi adalah ahli dalam bidang militer. Selama ada Tuan Wahyudi, pemberontakan nggak akan pernah berhasil. Jadi, pemberontak ini bermaksud menyingkirkan Tuan Wahyudi duluan. Orang keji ini adalah ancaman bagi kerajaan. Dia harus dihukum. Para pelajar, sarjana kabupaten, dan sarjana provinsi yang merasa telah menguak kebenaran pun berseru marah. Namun, beberapa orang seperti Putro, Ismanto, Kuswanto, Gading, dan belasan sarjana kerajaan lainnya tanpa sadar menatap Wira dengan ekspresi rumit. Mereka juga telah mendengar tentang 3 ramalan yang beredar luas itu. Mereka mencurigai ramalan-ramalan ini sebagai upaya Wira untuk menyelamatkan dirinya sendiri setelah ditangkap. Namun, setelah pantang menyerah tercipta, mereka yang ingin menyelamatkan Wira pun tidak mengatakan apapun. Sementara itu, Wira memasang tampang bingung, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa dan tidak berdaya. Dalam masyarakat dengan hierarki ketat ini, seseorang harus menggunakan strategi tertentu untuk menghadapi penindasan pejabat kerajaan. Pilihan pertama adalah mengumpulkan pasukan untuk memberontak. Pilihan keduanya yaitu mengandalkan orang dengan kekuatan yang lebih besar dari pejabat yang ingin dihadapi. Kekuasaan tertinggi di kerajaan Nuala berada di tangan raja. Tidak seorang pun yang diizinkan menantang kedaulatan raja. Menggulingkan Dirja hanya dengan mengandalkan beberapa ramalan adalah hal yang mustahil. Namun, dengan tambahan beberapa bukti ramalan dari ratusan tahun yang lalu, yakni patung tembaga bermata satu itu, segalanya jadi berbeda.
Tidak peduli apakah Dirja sungguh-sungguh ingin memberontak atau tidak, istana tidak akan tenang dan pasti segera mengadilinya. Demi menghindari kecurigaan, Wira harus masuk penjara. Dengan begitu Ispohan, Pegunungan Dajore, dan Ngarai Naga Biru yang dari luar tampaknya menaruh dendam pada Wira bertindak, Wira tidak akan dikaitkan dengan mereka. Dirja berujar dengan peluh membasahi dahinya, fitnah. Ini fitnah. Aku selalu setia pada Yang Mulia, pengadilan bisa jadi buktinya. Setelah aku menangkap Wira, ramalan dan beberapa bukti ramalan muncul. Dia pasti menjebakku. Ketiga ramalan itu disebarkan oleh para bandit di Ispohan, Pegunungan Dajore, dan Ngarai Naga Biru. Dialah yang berkomplot dengan para bandit itu. Semua ramalan itu juga pasti ulahnya. Beberapa cendekiawan memandang Wira. Mereka juga memiliki kecurigaan ini. Bagaimanapun, semua ini terlalu kebetulan. Saat Wira hendak membela diri, beberapa orang sudah mendahuluinya. Diam, Dirja, kamu kira kami bodoh. Setelah Tuan Wahyudi pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu tahun lalu, dia sudah banyak berjasa. Pertama, dia membunuh Pitonu dari Pegunungan Dajore. Kemudian, dia membunuh Latatu dan menangkap Mary dari Ispohan. Dia memeras bandit Ispohan sampai mereka jatuh miskin. 2 tahun lalu, dia juga menghabisi Wolfi dari pasukan Wolpin dan menangkap begitu banyak pemberontak di Kabupaten Hiloka. Para bandit dan pemberontak itu menaruh dendam besar pada Tuan Wahyudi. Mana mungkin mereka bersedia membantu Tuan Wahyudi. Selain itu, kamu menjebloskan Tuan Wahyudi ke penjara. Mana mungkin dia bisa berhubungan dengan dunia luar. Begitu mendengar Dirja menuduh Wira memanipulasi keadaan, banyak cendekiawan langsung meledakkan amarah mereka. Sejak Wira mengalahkan bangsa Agrel, banyak jasanya yang terungkap ke publik. Orang-orang yang menaruh dendam padanya juga diungkapkan terang-terangan. Wira diam-diam mengacungkan jempol. Ucapan orang-orang ini masuk akal, dia bahkan tidak bisa membantahnya. Beberapa cendekiawan yang tadinya meragukan Wira juga tanpa sadar melepas kecurigaan mereka. Aku, ujar Dirja terbata-bata. Bab 577. Dirja hampir menangis saking paniknya. Saat dia hendak membela diri, sekelompok pasukan rahasia naga sudah menghampirinya. Mereka melepas topi dan seragam resmi Dirja, lalu langsung memasang belenggu pada tangan dan kakinya. Untuk mencegahnya bunuh diri dengan menggigit lidah, mereka juga memasukkan kain linen ke dalam mulutnya. Setelah itu, pasukan rahasia naga menyeretnya pergi saat itu juga. Fitnah, ini fitnah, seru Dirja. Sorot matanya saat menatap Wira dipenuhi amarah bercampur penyesalan. Dirja tidak pernah menyangka bahwa istana akan memvonisnya bersalah hanya karena 3 ramalan itu. Kini, dia merasa sangat menyesal. Seharusnya dia tidak serakah. Seharusnya dia tidak membiarkan Wira menunda waktu. Tahu begini, Dirja seharusnya membunuh Wira. Setelah Dirja diseret ke penjara, Goro sang wakil prefektur kota pusat pemerintahan Lokana menggantikan jabatan prefektur untuk sementara. Dia pun segera memberikan keputusan atas kasus Wira. Agra dan keempat petugas patroli telah melakukan kejahatan keji. Meskipun pembunuhan atas kelima orang tersebut melanggar hukum, Wira melakukannya untuk memberantas kejahatan dan memberikan kedamaian bagi penduduk. Kontribusi dan pelanggaran Wira dianggap seimbang, jadi tidak ada hukuman yang dijatuhkan. Aula berubah sunyi, lalu sorak-sorai membahana meledak seketika. Putro dan ketiga rekannya, belasan sarjana kerajaan, 50 hingga 60 sarjana provinsi, sekelompok sarjana kabupaten, dan para pelajar mengelilingi Wira. Bahkan, Goro juga mengikuti di belakang. Wira berujar, "Pak Goro. Tuan Wahyudi, ada perintah apa?" tanya Goro sambil mengepalkan tinjunya penuh hormat. Dia tidak berani kurang ajar pada Wira. Menurut Goro, Wira ini adalah orang yang sangat kejam. Orang yang berani menindasnya pasti akan dikirim ke jalan buntu. Selain itu, Wira juga memiliki banyak pendukung. Hampir setengah cendekiawan terkenal di Provinsi Donosobo datang ke sini untuk membelanya. Jangan terlalu sungkan, Pak Goro. Wira menangkupkan tinjunya tanda hormat, lalu melanjutkan, aku sudah dipenjara selama setengah bulan. Di sana, ada seorang tahanan bernama Mandra yang menjagaku dengan baik. Dia ditangkap karena membuat masalah saat mabuk dan sudah mendekam di penjara selama 2 bulan. Goro buru-buru berujar, jangan khawatir, Tuan Wahyudi. Aku akan menyuruh seseorang untuk segera membebaskannya. Terima kasih, balas Wira. Dia menangkupkan tinjunya, lalu segera pergi dari situ. Jika bukan karena perlindungan Mandra, Wira pasti sudah ditindas oleh para tahanan lain di penjara. Setelah meninggalkan balai prefektur, Wira pergi ke restoran terbesar di kota pusat pemerintahan Lokana, yakni Restoran Bahagia. Ada banyak orang yang melakukan perjalanan jauh untuk membantunya. Dia berkewajiban untuk mentraktir mereka semua makan dan minum-minum setelah semua masalah selesai. Di depan restoran, Fabrian sudah menunggu dan mempersiapkan Anglo. Wira melangkahi Anglo untuk menolak bala, lalu mandi dan berganti pakalan. Setelah itu, dia bergegas bergabung dalam jamuan makan dan bersulang bagi orang-orang di sana sebagai ucapan terima kasih. Memang pasukan rahasia naga yang menangkap Dirja. Namun,
Jika ratusan cendekiawan ini tidak datang, Goro mungkin tidak akan memutuskan Wira tidak bersalah dengan mudah. Ada lebih dari 300 orang di sana. Mereka dibagi menjadi 8 orang per meja sesuai reputasi mereka. Wira, Putro, Ismanto, Kuswanto, Gading, dan 3 sarjana kerajaan lainnya duduk di satu meja. Ada 8 meja untuk sarjana provinsi, 15 meja untuk sarjana kabupaten, dan 20 meja untuk pelajar. Semua orang puas dengan tatanan hierarki yang jelas ini. Meski anggur di era ini tidak mengandung kadar alkohol yang tinggi, ternyata efek memabukkannya sangat kuat. Wira bersulang dengan semua orang di tiap-tiap meja. Usai berkeliling, dia sudah merasa mabuk dan pusing. Semua cendekiawan ini saling bersulang, berlomba-lomba membacakan puisi, dan mendiskusikan situasi kerajaan saat ini. Mereka menenggak banyak sekali anggur hingga mabuk. Beberapa orang melafalkan 4 kalimat Wahyudi, beberapa yang lain membacakan, mengenang dirga, mengantar Iqbal ke kota, dan pantang menyerah. Suasana di sana sangat meriah. Namun, Putro yang biasanya senang minum-minum justru tidak menyentuh anggur di perjamuan ini. Dia mendadak berdiri dan berseru, semuanya, istana nggak mengizinkan Wahyudi mengikuti ujian dan menolak mengakui kontribusinya. Tapi, kalian tetap datang untuk membantunya. Ini menunjukkan kalau kalian semua adalah orang-orang yang adil. Banyak cendekiawan yang diam-diam merasa malu. Mereka mendukung Wira yang ditolak istana karena menganggap ini akan memberikan mereka ketenaran. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari Ismanto, Kuswanto, dan Gading. Setelah mengetahui hubungan mereka bertiga dengan Putro, mereka mana berani tidak datang. Selain itu, pantang menyerah, yang ditulis Wira juga menjadi salah satu alasan yang mendorong mereka datang. Wira sedikit terkejut, dia tidak tahu apa yang salah dengan Putro hari ini. Biasanya, Putro senang sekali minum, tetapi sekarang dia sama sekali tidak menyentuh anggurnya. Putro memandang orang-orang di sana dan berkata, manusia adalah makhluk sosial. Karena kita adalah orang-orang sepaham, bagaimana kalau kita membentuk sebuah organisasi demi mendedikasikan hati untuk negara, menetapkan tujuan hidup untuk rakyat, melanjutkan warisan para bijak terdahulu, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Kata-kata yang bagus, Tuan Putro. Pria sejati memang harus begini. 4 kalimat Wahyudi adalah impian para cendekiawan di seluruh dunia. Banyak di antara mereka yang tergerak karenanya. Gading tersenyum dan berkata, usul yang bagus, Putro. Aku akan bergabung. Aku juga akan bergabung. Ismanto dan Kuswanto juga menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung. Bab 578. Aku ikut. Aku juga akan bergabung. Seketika, banyak cendekiawan mengangkat tangan mereka dan menyatakan niat untuk bergabung dalam organisasi ini. Putro, Gading, Kuswanto, dan Ismanto tampak jelas telah membahas masalah ini sebelumnya. Siapapun yang bergabung dalam organisasi ini pasti dapat mengandalkan keempat orang itu di masa depan. Putro menoleh pada Wira dan bertanya sambil tersenyum, Wahyudi, bagaimana denganmu? Wira berbisik, Kak Putro, apa yang sedang kamu rencanakan? Dia merasa heran dengan Putro yang tidak biasanya tidak minum alkohol, lalu tiba-tiba mengungkapkan ide untuk mendirikan organisasi. Putro terkekeh dan menjawab, nanti saja baru kuceritakan, yang penting kamu mau bergabung dulu. Tenanglah, aku nggak akan mencelakaimu. Wira menggertakkan gigi dan berujar, baiklah, aku juga akan bergabung. Mendengar itu, semua cendekiawan mendadak menyatakan niatnya untuk bergabung. Putro kembali berujar, kalau begitu, mari kita pikirkan nama untuk organisasi ini. Asosiasi Keadilan, Aliansi Pemuda, Kelompok Puncak, Jalan Kebenaran. Lantaran orang-orang mulai mengusulkan berbagai nama aneh, Putro mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia memandang Wira dan berkata, coba pikirkan satu nama juga. Wira memikirkannya sejenak sebelum berkata, kita semua adalah cendekiawan yang bercita-cita tertinggi untuk melihat keharmonisan dunia. Gimana kalau organisasi kita ini disebut Asosiasi Perdamaian saja? Asosiasi perdamaian yang memiliki misi mewujudkan keharmonisan dunia. Ide yang bagus. Aku setuju. Oke, namanya Asosiasi Perdamaian saja. Nama ini sangat cocok dengan 4 kalimat Wahyudi. Tidak ada yang keberatan dengan usul Wira. Akhirnya, semua orang sepakat untuk menamai organisasi mereka Asosiasi Perdamaian. Karena namanya sudah diputuskan, sekarang kita harus memilih seorang ketua. Apa ada orang yang ingin kalian rekomendasikan? Ujar Putro sambil tersenyum. Tuan Putro memiliki integritas dan bakat. Aku merekomendasikan dia menjadi ketua. Tuan Ismanto adalah orang yang dihormati semua orang. Tuan Gading disukai oleh semua orang. Tuan Kuswanto lebih dewasa dan berbudi luhur. Petik 2. Tuan Wahyudi sangat berbakat, panjang akal, dan telah mengalahkan bangsa Agrel. Aku merekomendasikan dia menjadi ketua. Sebagian besar cendekiawan mendukung guru mereka masing-masing. Ada juga beberapa yang mendukung Wira. Putro tersenyum dan menangkupkan tinjunya seraya berkata, terima kasih atas penghargaan kalian semua, tapi aku merekomendasikan Wahyudi.
Dia sudah mengalahkan bangsa Agrel dan menciptakan strategi cemerlang bagi kerajaan Nuala. Wahyudi masih muda dan kuat. Dia jugalah yang menulis prinsip organisasi ini. Jadi, aku merekomendasikan dia sebagai ketua. Aku cukup menjadi wakil ketua. Kami juga cukup menjadi wakil ketua. Biar Wahyudi yang menjadi ketua. Ismanto, Kuswanto, dan Gading berdiri sambil menyampaikan pilihan mereka sambil tersenyum. Kalian sudah membahas ini sebelumnya, ya. Kalau begitu, apa lagi yang bisa kami katakan? Semua cendekiawan di sini adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka semua pun mendukung Wira sebagai ketua. Wira mengibaskan tangannya beberapa kali sambil berkata, "Jangan, aku nggak bisa. Aku nggak sanggup menjadi ketua." Sejujurnya, dia tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan cendekiawan zaman ini. Putro tersenyum dan berkata, "Wahyudi, seorang pria nggak boleh bilang nggak bisa, kamu sudah pasti bisa." Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli sekuat apa Wira menolak, itu tidak ada gunanya. Semua orang sudah sepakat untuk menunjuk dia sebagai ketua asosiasi perdamaian. Perjamuan sudah bubar, tetapi Wira masih memasang wajah datar dengan alis berkerut. Putro berujar sambil tersenyum, "Wahyudi, apa kamu tahu alasanku mendesakmu menjadi ketua?" Bab 579. Wira menghela napas, lalu berkata, "Kak, aku tahu ini adalah niat baik darimu. Kamu memberikanku jabatan menakutkan untuk menggertak orang-orang, lalu mengumpulkan sekelompok cendekiawan sebagai pendukung supaya mereka nggak berani menggangguku lagi." Mendengar perkataan Wira, Putro pun menjelaskan dengan serius, "Hehe, yang penting kamu memahami niat baikku. Tapi, ini bukan sekadar jabatan menakutkan. Kamu memiliki prestasi besar dalam penumpasan bangsa Agrel. Kamu juga menulis pedoman filsafat, ditambah dengan beberapa karya sastra yang akan dikenang selamanya. Meskipun pemerintah nggak pernah mengakui prestasimu, sebagian cendekiawan masih akan menghormatimu dan bersedia bergabung dalam asosiasi perdamaian," timpal Putro. Wira pun bertanya sambil tersenyum, "Lalu, memangnya kenapa? Dengan menjadi ketua asosiasi perdamaian, para cendekiawan yang bergabung dengan asosiasi ini akan menjadi pendukungmu. Apapun yang ingin kamu sampaikan, mereka akan menyampaikannya untukmu. Siapapun yang ingin kamu maki, mereka juga akan memakinya untukmu," jelas Putro. Setelah itu, Putro melanjutkan sembari tersenyum lebar, "Selama jumlah cendekiawan yang bergabung dalam asosiasi perdamaian cukup banyak, kalaupun pemerintah nggak mau mengakuimu, kamu tetap akan menjadi figur berpengaruh." Putro melanjutkan, "Siapapun nggak akan berani menggunakan taktik birokrasi seperti yang dilakukan oleh Dirja sebelumnya terhadapmu. Sebaliknya, kamu malah bisa memanipulasi situasi politik dalam istana." Wira sontak memahami maksud Putro. Metode ini tidak lain adalah membina sekelompok cendekiawan dan menggunakan opini publik untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Saat ini, Putro kembali melanjutkan seraya tersenyum, "Ada satu hal lagi. Untuk melakukan pemberontakan, bukan hanya membutuhkan orang-orang yang berani dan kuat, tapi juga memerlukan sekelompok sastrawan yang mampu memberikan saran untuk melindungimu." Wira mulai merasa gugup sehingga menyela, uhuk. "Kak, kamu sudah terlalu berlebihan, aku nggak berencana melakukan pemberontakan." "Iya, aku mungkin sudah terlalu banyak minum. Kalau kamu nggak punya niat untuk melakukan pemberontakan, itu artinya para perampok dari Yispohan, Pegunungan Dajore, dan Ngarai Naga Biru nggak ada hubungannya denganmu," ucap Putro sambil tersenyum, lalu dia pergi dengan tangan di belakang punggung. Wira mengernyit dan membatin, ternyata masih ada jejak yang tertinggal setelah Wira menggerakkan orang-orang itu kali ini. Namun, mengapa Putro tidak terlihat takut sedikit pun? Begitu kembali ke kamarnya, Danu telah menunggu di sana. Wira pun bertanya, apakah Satria sudah dipulangkan? Selama beberapa hari terakhir, Satria telah ditahan di Dusun Pranowo untuk menunggu Dirja turun dari jabatannya. Danu melaporkan dengan sangat bersemangat, "Aku sudah mengantarnya ke balai prefektur dan pasukan rahasia naga langsung memborgol tangannya." Dia benar-benar ketakutan. Selama beberapa hari ini, Danu merasa tegang dan bersemangat ketika memimpin pasukan Sirah Hitam dan para veteran untuk melawan pasukan dari kabupaten. Kini, dia sama sekali tidak takut pada pangkat-pangkat seperti letnan jenderal ataupun prefektur. Wira hanya mengiyakannya, lalu bertanya, "Bagaimana pemakaman anggota keluarga Pranowo?" Danu menjawab dengan serius, "Semuanya sudah diurus dengan baik. Mereka dimakamkan dengan peti mati termewah di daerah ini, lalu dikuburkan di daerah yang memiliki feng shui terbaik di dusun." Wira tampak sedih. Meskipun peti mati mereka mewah dan feng shui tempat mereka dimakamkan bagus, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa orang-orang tersebut telah meninggal. Lantas, apa gunanya? Danu berkata dengan suara rendah, "Kabarnya Dirja sudah ditangkap sekarang. Di antara warga dusun, ada yang menangis dan ada yang tertawa. Mereka mengatakan bahwa dendam Patli sudah terbayar. Mereka bahkan ingin memberi hormat kepadamu, Kak Wira." Namun, Wira malah menggeleng seraya berkata, "Ini belum bisa dianggap sebagai pembalasan.
Kemudian, dia melanjutkan dengan ekspresi serius, Dirja hanya ditangkap. Dia akan diinterogasi ketika dibawa ke ibu kota kerajaan. Gak ada jaminan bahwa dia akan dihukum mati. Mendengar hal ini, Danu pun berkata sambil menggertakkan giginya, Kak Wira, beritahu saja apa yang harus kita lakukan. Aku akan menuruti perintahmu. Wira mengambil beberapa langkah, lalu bertanya, apakah Jamal, Jupiter, dan Blackie ada di sekitar sini? Ketiga orang inilah yang menyembunyikan 3 patung tembaga di kabupaten terdekat. Danu menjawab dengan suara pelan, ya, mereka ada di sini. Mary juga datang, dia khawatir bahwa Dirja akan merasa putus asa dan melakukan sesuatu yang membahayakanmu. Jadi, dia membawa beberapa ratus pasukan perampok dan bersembunyi di lembah pegunungan terdekat. Mereka siap untuk menyerang kota pusat pemerintahan dan menyelamatkanmu kapanpun. Wira amat terkejut, lalu sontak berkata, apa, perampok wanita ini sungguh berani. Bisa-bisanya dia ingin menyerang kota pusat pemerintahan. Setelah itu, Wira menghela napas dan berkata, katakan padanya bahwa aku baik-baik saja, lalu minta bantuan darinya. Sebanyak 50 anggota pasukan rahasia naga mengawal 2 kereta tahanan untuk melaju dari gerbang selatan menuju wilayah selatan. Di dalam kereta tahanan belakang, Satria meratap dengan sedih. Aku benar-benar difitnah. Tuan, aku benar-benar nggak bersalah. Larasati jatuh, Moana bangkit. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Semua ramalan itu berkaitan dengan Tuan Dirja, sama sekali nggak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar sudah difitnah. Jelas Satria. Dia benar-benar merasa bahwa nasibnya sekarang sangat buruk. Bab 580. Awalnya, setelah gagal memberantas pemberontakan, istana menurunkan pangkat Satria dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Pendamping. Beberapa hari yang lalu, saat menyerang Dusun Pranowo, Satria ditangkap oleh veteran pasukan Sirah Hitam. Setelah akhirnya dibebaskan kemarin, Satria mengira bahwa dia sudah bisa hidup dengan tenang. Namun, kini dia malah terlibat dalam rencana pemberontakan. Seluruh keluarganya bahkan terancam akan dihukum mati. Di dalam kereta tahanan, Dirja memakinya dengan kesal, dasar bodoh. Aku adalah seorang pejabat sipil, untuk apa aku memberontak? Semua ini adalah tuduhan palsu terhadapku, bahkan pejabat militer sepertimu pun terkena imbas. Setelah kita sampai di ibu kota kerajaan, jaga mulutmu dengan baik. Dengan begitu, mungkin kita bisa menghindari masalah. Mendengar hal ini, Satria sontak bersemangat dan berkata, Tuan Dirja, aku tahu bahwa kamu memiliki koneksi di ibu kota kerajaan. Bisakah kamu membersihkan nama baik kita? Kita nggak akan dihukum mati, kan? Hukum mati. Bocah itu terlalu naif kalau mengira bisa menghukumku. Ucap Dirja sambil tersenyum dingin. Sorot matanya terlihat tajam bak pisau. Selama beberapa tahun ini, Dirja telah memberikan suap kepada Menteri Perekonomian. Itu sebabnya, hanya berdasarkan ramalan dan benda ramalan yang ada, istana tidak akan bisa menjeratnya dengan hukuman. Asalkan Jerry membelanya, ditambah dengan penasihat kanan yang memujinya di depan raja, hidup Dirja pasti akan terjamin. Selama mampu bertahan, suatu saat nanti dia akan menemukan Wira dan membalaskan dendam kesumatnya ini. Satria yang kesal pun berkata seraya menggertakkan giginya, iya, semua itu adalah kesalahan Wira. Bisa-bisanya dia memfitnah kita berdua yang adalah orang baik. Setelah memulihkan nama baik, kita harus menghabisi si Wira. Saat mereka berbicara dengan penuh emosi, tiba-tiba terdengar suara anak panah tajam yang menembus udara. Dalam sekejap, pasukan rahasia naga terlihat jatuh dari kuda mereka. Serangan musuh. Sejumlah prajurit pasukan rahasia naga menghunus pedang mereka dan berhenti di tempat. Setelah itu, pemimpin mereka berseru, siapa yang berani menghentikan pasukan rahasia naga dalam menjalankan tugas? Apa kamu nggak takut keluargamu akan dihukum mati? Serak, serak, serak. Seketika, lebih dari 300 prajurit bersirah sisik muncul di kedua sisi jalan gunung. 100 di antara mereka bersenjata busur, 100 bersenjata tombak, dan 100 lainnya bersenjata golok. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Seorang pemuda berwajah bulat yang membawa 2 kapak kayu tampak melangkah maju sembari berkata, Tuan Dirja dan Jenderal Satria, jangan khawatir. Aku, Jamal, dari Ispohan, sudah mengerahkan pasukan datang untuk menyelamatkan kalian. Medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Junet mengangkat senapan pendek seraya berseru, Tuan Dirja ditakdirkan untuk merebut tahta dari Raja Bakir. Hei, pasukan rahasia naga, apa-apaan kalian? Beraninya kalian mencoba menangkap Tuan Dirja. Segera turun dari kuda dan terima kematian kalian. Larasati jatuh, Moana bangkit. Jaka mengangkat pedang besarnya sembari berkata, saudara-saudaraku, Tuan Dirja sudah ditakdirkan untuk memberontak. Bunuh semua pasukan rahasia naga untuk menyelamatkannya. Setelah Tuan Dirja berhasil merebut tahta, kita semua akan diberi gelar kebangsawanan dan diangkat menjadi menteri. Di sisi lain, ketua pertama Ngarai Naga Biru, Mary menggigit buah plum dengan lembut sembari berkata, Wira benar-benar nggak tahu malu.
Kalau dia ingin menangkap kedua pejabat serakah ini, langsung lakukan saja. Bisa-bisanya dia bersandiwara dulu seperti ini. Utu yang berada di sampingnya hanya tersenyum lembut. Setelah pertempuran ini, mereka akan menjadi tangan kanan Wira. Kedepannya, ketika Wira melakukan pemberontakan, mereka pasti akan diuntungkan. Serang mereka. Para perampok gunung segera berseru dan menyerang pasukan rahasia naga. Shush, shush, shup. Saat ini, anak panah tampak memelesat bak hujan. Dirja, Satria, enggak disangka, kalian ternyata benar-benar adalah pengkhianat. Ketika kembali ke ibu kota kerajaan, aku akan melaporkannya kepada raja dan memerintahkan eksekusi keluarga kalian. Beberapa prajurit pasukan rahasia naga telah tewas tertembak, sementara yang lainnya melarikan diri dan memaki dari kejauhan. Kini, hanya 2 kereta tahanan yang tersisa di tengah medan perang. Sekelompok perampok segera mengelilinginya. Satria yang terkejut dan gembira langsung berkata, Tuan Dirja, kamu benar-benar memimpin para perampok ini untuk memberontak. Kita berdua nggak perlu pergi ke ibu kota kerajaan. Nyawa kita nggak akan terancam lagi. Dirja tertegun sejenak dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian, dia segera memaki, dasar bodoh. Apa kamu nggak bisa berpikir? Bisa-bisanya kamu nggak sadar bahwa ini hanya tipu dayanya Wira. Semua perampok ini adalah bawahannya. Bukan hanya menginginkan nyawa kita, dia juga ingin memusnahkan keluarga kita. Pada tengah malam, di hutan sebelah timur Dusun Pranowo, ada beberapa sosok yang berdiri di sekitar 5 makam baru. Api tampak membakar uang kertas di Anglo, sementara 2 orang yang terikat sedang berlutut di tanah. Mereka mengeluarkan suara gemetar yang terdengar seperti memohon dan juga mengutuk. Saat ini, ada 3 batang dupa yang tertancap di depan makam. Wira menghunus pedang Treksa, dengan sorot mata yang sedih dan dingin. Huhu, aku adalah pejabat resmi istana. Membunuhku sama dengan pemberontakan. Ah, ucap Dirja.